Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan kita di Robbana Ukur Anik Doa Series di episode 20. Wah, ini udah mulai masuk. Ini Kang, hari ini kemarin kita bahas kalau kita mau war Lailatul Qadar, Kang. Kayaknya mulai dari malam ini kita mulai. Waktu di Ramadan ini semakin berlari. Mungkin aku pernah mungkin emang ini dulu ya Kang ya, di pertengahan yang Kang Faisal bikin SW gitu. Nisfur Ramadan dhahaba wa nisfuhu dhahabun. Wah, itu indah sekali. Itu kata-kata siapa Kang? Kata-kata itu saya juga dapat dari ustadz saya ya. saya kira dari Kang Faisal. Bukan. Sebenarnya bagus juga kan itu. Betul, saya nggak kepikiran ternyata zahab dan zahab itu bisa jadi satu padanan yang menjadikan syair yang indah ya. Cuma gara-gara beda harokat ya Kang. Iya, nah itu tuh emang kalau bahasa Arab tuh kalbun dan kolbun aja tuh. Betul. Beda satu huruf itu. Satu huruf. Ya. Mungkin bisa jadi kalbun itu kan hewan ya. Yeah. Hewan yang suka menggonggong. Dan kolbun itu adalah hati. Bisa jadi mungkin ada sifat-sifat itu di dalam kolbun mungkin ya Kang ya. Insya Allah. Terus apa lanjutannya? Ya mungkin yang barusan kata Kang Faisal, dahaba sama dahabun. Nah, mungkin bisa jadi emas itu adalah suatu harta yang duniawi yang bisa kapan saja itu pergi. Iya. Wah, luar biasa. Kan barusan mungkin nanya Kang barusan apa nisfu Ramadan dahaba wa nisfuhu dahabun. Itu artinya apa Kang? Iya, setengah dari Ramadan sudah pergi dan setengahnya lagi adalah emas. Makanya perlu dimaksimalkan. Jangan sampai berharganya. Ya mungkin bisa jadi emas itu banyak ya di sungai-sungai ya. Tinggal kita apa tuh namanya? Ayak. Apa ya namanya Ayak, itu? Lain. Ayak ya. Apalagi yang nyari emas itu di Eufrat loh. Udah ada, tinggal kita maunya ngambil nggak gitu kan di ya? Eufrat udah ada belum? Ada sih Kang kalau di berita. Ya sudah. Mungkin ini sebagai bahan tafakuran ya Kang ya. Kalau dulu salah seorang sahabat Nabi bertemu dengan Dajjal di salah satu pulau, kemudian ditanya sama Dajjal ke dia, sungai Eufrat udah masih ada airnya atau enggak? Kita masih, dan sekarang sudah mulai menipis, mungkin bisa dibilang bahkan sudah mau mendekati kata kering ya Kang. Sebenarnya karena secara teknis itu ada beberapa bendungan-bendungan yang difungsikan, tapi aliran airnya itu tidak tidak efektif di dari hulu ke hilirnya. Jadi karena sudah banyak dicabangkan gitu secara teknis. Iya. Gitu. Ya, tapi itu dibutuhkan untuk mengairi daerah-daerah tertentu yang dibuat bendungan-bendungan tersebut. Mungkin ini sebagai bahan tafakur lagi ya kan. Ternyata teknologi itu bisa bukan mempercepat ya. Dengan teknologi itu tanda-tanda akhir zaman itu terjadi gitu. Ya Allah ya salam. Kembali lagi ke topik Kang. Ini kalau aku lihat dari briefnya itu. Kita jujur-jujur aja Kang lah. Kalau aku lihat dari briefnya itu, ini kan masih membahas di ayat yang sama ya Kang ya? Iya, Al-Baqarah. Coba kita tanya Al-Baqarah berapa Kang Haji? Al-Baqarah takut salah. Oke. Kalau tehnya jangan, itu yang nulisnya. Yang menjaga biar nggak belok-belok. Oke. Satu lagi Kang, gimana Kang? Kang Irham. Al-Baqarah 2. Enggak tahu. Aduh. A 282. B 286. 282 kok bisa? 286. Kok bisa kesebut A 282? Kenapa Kang? Soalnya saya salah waktu kemarin, lupa. Ya. Lagi bahas tentang lupa. Itu kejadian langsung. Ya Allah. Oke. Itu temanya Allah tahu kalau kita itu nggak mampu Kang. Kita mungkin, bukan kita ya Kang ya. Bukan kita sih. Mungkin bisa jadi ya di antara kita itu pernah merasakan yang namanya masalah yang berat. Aku pernah mendengar di salah satu negara, yakni di Jepang ya Kang ya. Kalau nggak salah apa ya namanya, nama ritualnya itu, nama kebiasaan itu, yang dia itu kalau punya masalah berat ada salah satu caranya itu dengan mengakhiri dirinya sendiri. Apa ya namanya? Ada di satu tempat khusus. Haragiri apa? Haragiri ya? Haragiri. Nah, itu. Oh, harakiri ya. Harakiri. Itu kan bisa dibilang, coba kita analogikan gitu kan, dia punya masalah besar, tidak bisa dia selesaikan, ngerasa dia nggak berguna, kemudian dia lakukanlah itu. Mungkin alasannya mungkin bisa dibilang ya, kalau kata orang-orang muslim, yaitu alasan-alasan yang
sudah terkejadian itu pas zamannya Nabi gitu. Yang terjadi lagi mungkin sekarang. Sebenarnya tidak seberat itu dan tidak perlu sampai bunuh diri. Nah itu maksud saya Teh Kang. Mungkin bisa jadi ya cukup sabar dulu, tahan dulu. Ya ujung-ujungnya mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Ya memang hikmah ini hikmah luar biasa ya. Kenapa Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah supaya kita itu bisa mentadaburi beratnya salah satunya kisah-kisah perjuangan para nabi dulu. Dan semuanya itu punya problem. Semua nabi itu punya problem. Semua nabi punya musuh. Semua nabi punya masalah. Tapi supaya kita pelajari mereka gitu. Yang punya masalah sama bapaknya mungkin saat ini, coba lihat dong, pelajari masalahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Betul. Yang punya yang orang tua yang punya masalah dengan anaknya, coba lihat dong Nabi Nuh. Yang nggak punya orang tua, coba lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau lihat bagaimana kejam ngerasa relate, aduh suami saya teh asa kejam gitu, asa betul. Lihatlah Fir'aun, ya kan? Kalau ini ada Kang, kalau misalkan saya ngerasa istri saya kayak gini banget gitu, lihatlah Nabi Ayub. Tapi banyak, ternyata bener banyak ya Kang. Bisa kita ambil cerita sebenarnya kamu itu nggak sendirian loh dengan masalah kamu. Gitu. Al-Quran tuh berempati dengan kondisi kita. Ayat Al-Quran tuh sangat-sangat berempati dengan kondisi kita. Kita membacanya, kita memahaminya, kita mengambil hikmahnya dan minta solusi ke Allah. Ya Allah, ternyata Nabi Ibrahim seberat ini ya Allah. Mungkin saya belum seberat itu, tapi saya udah nggak kuat ya Allah. Berikanlah jalan keluar. Betul. Ternyata ujian menurut saya salah satu yang paling berat ya. Nabi Ayub sih. Berat Nabi Ayub tuh berat. Nabi Ayub itu konglomerat. Salah satu yang terkaya dengan aset yang luar biasa. Kalau misalkan sekarang mungkin pemilik bisnis sesuatu gitu ya, bisnis besar lah gitu ya. Beliau komisarisnya, beliau owner gitu. Misalkan owner perusahaan CEO. CEO Tangkuban Perahu misalkan gitu. Pokoknya pemilik perusahaan besar. Tapi ya itu Allah tuh uji dengan semua kenikmatan, semua asetnya tuh diambil pelan-pelan gitu. Dari ternaknya yang begitu banyak, tahu-tahu kena musibah, mati, lalu habis. Ya Allah. Ternaknya. Lalu anak-anaknya meninggal satu persatu. Ya salah. Lalu beliau jatuh sakit, aset-asetnya dijual untuk pengobatan beliau. Dan kalau nggak salah penyakitnya Nabi Ayub itu diabadikan di Quran itu dengan penyakit yang tidak ada obatnya dan cuma satu-satunya di dunia sampai sekarang kan. Iya, itu dia. Jadi saking tidak ada solusi saat itu, tapi berusaha kan saat kondisi sakit pasti akan ada perasaan ingin sembuh dan berusaha sembuh. Betul. Coba gitu kan orang sakit ya. Betul. Waduh, ini harus butuh biaya nih, jual. Puncaknya saat asetnya sudah habis, bayangkan dari orang kaya raya miliarder, asetnya habis, lalu yang tersisa adalah perjuangan istrinya. Ini luar biasa istrinya. Tidak semua istri sabar dan mau menerima kondisi suami yang sudah jatuh dari segi ekonomi, bahkan sudah jatuh sakit. Kondisinya tidak sebugar sebelumnya, kondisinya tidak mungkin seganteng sebelumnya, hartanya tidak sebanyak sebelumnya. Ini tinggal kondisi yang sudah di titik nadir di bawah sekali, tapi istri Nabi Ayub, masya Allah, masih tetap berjuang. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan adalah menjual rambutnya, dan itu tuh sudah diwanti-wanti sama Nabi Ayub tuh jangan sampai kamu menjual rambutmu gitu. Tapi ya itu sembunyi-sembunyi karena butuh uang, bukan hanya untuk pengobatan, untuk hidup juga. Masya Allah. Ya kan sekarang bayangkan betapa banyaknya suami istri yang bercerai karena ekonomi. Betapa banyaknya suami istri yang bercerai karena mungkin tidak terpenuhinya kebutuhan dan seterusnya ekonomi, gitu ya. Betul, memang bisa menjadi salah satu faktor perceraian ya. Tapi kalau kita lihat meneladani bagaimana istri Nabi Ayub itu luar biasa. Nabi Ayubnya sabar, apalagi yang nemeninnya. Ya Allah. Apalagi yang nemeninnya. Hingga di satu titik ada kondisi di mana akhirnya Nabi Ayub Allah sembuhkan.
Apa namanya, diceritakan memang banyak riwayat, namun salah satu yang saya dapatkan adalah air itu keluar dari bawah Nabi Ayub ya saat itu, lalu diambillah air itu untuk membasuh seluruh badannya, dan juga istrinya juga, yang mana saat itu akhirnya mukanya kembali lagi muda, kembali lagi sehat, dan kembali lagi segar seperti sebelumnya. Jadi ujian cobaan saat itu tuh memang hanya kalau bisa dibilang sukses gitu Nabi Ayub menyelesaikan, ya hadiahnya ya udah di dunia pun kembali lagi seperti sebelum saat beliau Ya sakit. Allah. Masya Allah. Dan kalau nggak salah kita pernah bahas ini ya Kang ya, di episode berapa mungkin ya, awal-awal mungkin ya. Dan Nabi Ayub diberikan banyaknya cobaan, beliau masih tetap bisa memuji Allah. Masih bisa memuji Allah, masih keimanannya itu masih tegar, ya kan, masih, dan tidak menyerah. Betul. Tidak betul. menyerah Masya Allah. dengan apa yang Allah berikan. Ya udah ditempuh gitu, habis semuanya ditempuh gitu. Enggak yang menggerutu, kenapa aku ya Allah gitu. Iya. Kata Allah teh, kenapa enggak? Ya Allah. Ya kan? Jadi kalau kemarin mungkin kita bahas tentang beban-beban syariat ya Kang ya. Mungkin sekarang kita bahasnya beban-beban kehidupan ya, beban mungkin ya. kehidupan, betul. Yang tadi kita bahas di awal ya, saya yakin, mungkin kita juga yakin semua orang punya masalah, punya beban gitu. Tapi terkadang saat kita sudah dihadapkan dengan beban, kemudian ada di satu fase, di satu masa kita lelah dengan beban itu dan kita kabur dan menghilang. Itu seakan-akan kita mikir kita itu nggak punya jalan keluar lain selain ini gitu. Iya, Padahal kan kalau kita tafakuri lagi, yang kata Kang Faisal, nabi-nabi sebelumnya, sahabat-sahabat sebelumnya bahkan mempunyai masalah yang sama dan mereka tetap tegar. Iya betul. Mungkin bisa jadi gara-gara masalah itu kita diangkat derajatnya mungkin kan. Iya betul. Masya Allah. Saya mau tanya, misalkan ya Abah sudah ngantri haji misalkan ya, 26 tahun, sekarang 26 tahun ya. Iya. Sudah hajatan. Sudah pamitan ke seluruh keluarga. Iya. Lalu ternyata saat sampai bandara gagal berangkat karena visa, kesalahan data dari kementerian atau segala macam. Apa yang akan Abah lakukan? Saya nanya abis ini ke Kang Aji, Kang Irham, Teh Hana. Secara manusiawi mungkin Kang ya. Saat aku udah diumumin haji, kemudian udah semuanya aku udah persiapin, ternyata malah gagal haji. Jujur sakit hati sih Kang. Memang pernah kejadian ada sama keluarga Kang. Dia itu katanya itu dijadwalkan tahun itu, tapi qadarullah karena ada kasus itu Kang, yang ex Kemenag gitu. Nah dia jadinya undur tahun depan, dan qadarullah saat itu karena dia mendapatkan berita itu, dia banyak pikiran, sudah sepuh juga, ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Ya Allah. Kang Irham gimana Kang Irham? Kalau gagal haji udah nunggu 26 tahun, apa yang akan Kang Irham lakukan? Babet kun panto. Sedikit kesal. Alhamdulillah masih sedikit Kang, jangan banyak-banyak. Terus? Bingung Kang, memang kayaknya bingung Kang. Iya, kalau tapi mungkin responnya gimana kan gitu ya. Kang Aji gimana? Kalau dengan personality saya mah bakal saya viralin sih. Viralkan. Saya udah nunggu 26 Ada sanksi tahun. Sanksi sosial bagi siapa? Bagi katakanlah yang masalahnya dari pemerintah. Dari pemerintah gitu ya. Atau misalnya ada dugaan korupsi. Tetap speak up ya. Speak Speak up, up, ya. responnya speak up. Saya tapi udah kesal. nunggu dan sebagainya. Wah. Iya, Ya makanya karena speak up tuh karena kesal. Tahu nggak? Oke, Teh Hana gimana Teh Hana? Kalau gagal haji udah nunggu 26 tahun. Mungkin harus nunggu 27 tahun. Oh, berarti masih bisa sabar Kang. Oh, masih sabar. Gitu. Tahun depannya ya. Oh, Ini iya. patut dicontoh. Ini juga patut dicontoh. Ini juga patut dicontoh, bagus. Viralkan Speak gitu. up. Bisa jadi mungkin dia Sedikit kesal juga harus dicontoh. Bisa jadi mungkin Kang Aji ingin mewakili banyak jemaah yang gagal misalkan Iya, qadarullah. betul. Ya, maksud saya tuh gini,
saya membayangkan itu tuh salah satu ujian yang berat banget. Saya membayangkannya itu salah satu yang berat. Sudah menunggu puluhan tahun lalu gagal berangkat. Karena ada abah yang akhirnya responnya adalah dia itu dari bandara tuh nggak pulang ke rumahnya. Dia nggak menginfokan ke tetangga-tetangganya. Misalkan dia di orang Bandung, dia tuh ke Tasik ke rumah saudaranya. Diam di sana. Mendiam di sana selama musim haji, lalu kembali ke Bandung saat musim haji setelah selesai. Seakan-akan dia itu sudah melakukan haji. Ya Allah, tapi memang kalau dilihat mungkin ya dari kaca sudut pandang aku ya Kang ya. Mungkin dia malu Kang. Iya, seberat itu masalahnya. Ya Allah. Makanya responnya itu bisa seperti itu. Lalu bagaimana bayangkan ya sekarang itu ujiannya fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ada kemarin lah Februari kemarin kan dari day one sampai akhir aja beruntun loh ujian untuk bangsa Indonesia ini. Ujian warga negara Indonesia mungkin kalau lebih tepatnya Kang. Iya, WNI, ujian WNI coba day one Februari kemarin tiba-tiba ada apa ya? Juga apa ya? Ada saya nge-save lagi masalahnya. Apa ya? Saya nge-save masalahnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ada gitu. Ada aja. Aduh, apa ya? Masya Allah tabarakallah sampai lupa. Saking banyaknya Kang. Saking banyaknya mungkin betul ya. Jadi ini mungkin menjadi sebuah hal yang relate banget kepada Ya, kita. ya, Terusnya iya, di betul. ayat Al-Quran biar kita gak kelupaan kayak kemarin Kang. Kebahas nanti gak kebahas. Iya. Poinnya adalah ujian orang zaman dulu itu sudah sangat berat. Di Al-Quran dicantumkan biar kita belajar. Iya. Dan kita perlu berdoa supaya ya Allah jangan berat-berat banget kayak orang dulu gitu. Tahu nggak Nabi Ibrahim itu ujian dakwahnya seakan versus Namrud kan? Namrud kan nyebelin. Emang dia jenius. Ya perlu diakui dia jenius dalam berbagai sains keilmuan dia gitu ya, sehingga dia diakui saat itu dan menjadi raja juga. Dan salah satu cara untuk menjerumuskan Nabi Ibrahim saat itu, ya kalau misalkan kita lihat ya tempat Nabi Ibrahim dibakar, itu sekarang tuh jadi kolam di Turki ya, di daerah Turki, di negara Turki. Awalnya saya pikir Nabi Ibrahim itu memang sudah ada di situ atau dilempar saja di satu kolam besar itu yang ya dulu mah kan berarti cekungan gitu ya. Sudah ada bara api yang besar dan ini juga dipertontonkan ke seluruh negeri. Nabi Ibrahim dilempar. Ternyata enggak dilempar di misalkan di ujung kolam, di ujung itu dilempar enggak. Ternyata dilemparnya itu dari atas menara sejauh 500 meter. Ya Allah. Itu dilempar pakai ketapel biar masuk ke dalam bara api. Ya salam. Tapi kan di dalam perjalanan dilempar itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Intinya ujiannya besar banget, fisik berat, sakit gitu ya. Tapi keimanannya luar biasa, tetap teguh walaupun dilempar pakai ketapel ke lautan api. Ya. Coba kalau Faisal di posisi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. So kamu mau berhenti berdakwah atau lanjutin? berhenti. Wallahu a'lam. Makanya berat kan. Ya Orang Allah. dulu tuh berat. Kemarin Ammar bin Ya Yasir, Allah, bapaknya Yasir bin Fulan, yang ditimpa batu ya. Yasirnya ditimpa batu. Bapaknya yang disiksa. Saya lupa siksaannya ya, begitu. Itu kan berat juga. Hanya mengaku saya tuh muslim. Kita ada nggak di sini yang mengaku muslim ditimpa batu? Atau enggak yang ditarik sama kuda atau pakai motor Sampai putus. Ya sampai Allah. terbelah. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang mah bangga kan? Saya muslim bangga. Bangga dan dipermudah. Makanya kita bersyukur salah satu yang kita perlu syukuri jadi WNI itu sholat masih aman. Betul. Masjid masih banyak. Betul. Gitu. Dulu kan untuk bilang la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah berat banget. Betul. Ya kan berat banget gitu. Jadi ya begitu. Nabi Ibrahim pun itu ya nggak mau ngakuin Namrud gitu. Ya pengakuan saja ya ini nggak mau. Ya Allah. Ya itulah jadi beratnya ujian terdahulu. Itu kita berdoa. Kalau kemarin Robbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa ala alladziina min qablina. Syariahnya sudah ada. Tapi kita minta ya Allah kalau bisa syariah jangan kayak orang terdahulu. Kita berdoa itu tuh sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur kita ya. Dan kalau yang ini memang lebih spesifik untuk bagaimana kehidupan kita supaya Allah tidak berikan beban yang berat sekali seperti orang-orang terdahulu. Doanya masih di Al-Baqarah 286. Robbana wala tuhammilna, ada mim tasydid di sini, ada penekanan.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya Kang. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami yang kami tuh emang gak mampu. Dengan beban yang besar itu tuh kami gak mampu. Ya ya ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan setelah ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang besar yang kami gak bisa pikul. Terus diakhiri dengan wa'fu anna, ya Allah ampuni kami kalau misalkan dalam respon kami dalam ujian-ujianmu itu, beban-bebanmu itu kami masih salah respon. Ya. Kami itu masih salah untuk menjadi muslim yang baik saat mendapatkan ujian tersebut. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah kalau misalnya ada dosa-dosa besar dalam proses merespon hal-hal tersebut, ujian-ujian tersebut, tolong maafkan kami juga, hapuskan dosa-dosa tersebut. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami. Anta maulana, Engkau raja dari segala raja, Engkau adalah Tuhan dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Ya, sekarang juga orang-orang kafir itu kita tetap minta tolong pada Allah supaya tidak dapat efek dari orang-orang kafir yang ada sekarang gitu, supaya kita diselamatkan dari tipu daya mereka juga. Betul. Yang memang ada dan ingin memusuhi kita atau menjerumuskan kita. Jadi doa ini powerful banget. Di awal dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Statement Allah tuh nggak akan mungkin ngasih beban kepada orang di luar batas kemampuannya. Tapi secara manusiawi, manusia tetap akhirnya berdoa, Rabbana wala tahmil Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi luar biasa ayat 286 ini ya, Bah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu list doa mungkin ya Kang setelah sholat. Di sini juga, atau mungkin teman-teman kayaknya banyak yang, kalau teman-teman banyak atau sering-sering membaca zikir pagi dan petang, ini kayaknya teman-teman otomatis bakal hafal gitu. Setelah hafal, coba kita maknai dan kita baca terus-menerus agar minta agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan atas ketidakmampuan kita, atas ketidakkuatan kita, dan atas ketidaksempurnaan kita. Kemarin kan Allah tahu kita tidak sempurna, Allah tahu kita tidak kuat, Allah tahu kita tidak mampu. Ya semoga kita dikuatkan sama Allah. Semoga Allah mampukan kita dan semoga Allah sempurnakan kita dengan sesempurna-sempurnanya. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kemudian kayaknya kita harus flashback 3 doa itu deh Kang. Supaya lebih tahu lagi, lebih paham lagi terkait doa-doa yang akan kita bacakan setelah sholat. Masih sama di Al-Baqarah 286 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dari awal Kang. Iya. Dari awal ya, kita coba baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan dari kita, jangan lupa berdoa.